Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Bertemu kembali kita dengan renungan pagi kuat dan berkemenangan. Mari kita awali dengan pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang dahsyat buat kami. Kami ingin meninggikan nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Haleluya Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh kami yang sehat atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sebentar kemari kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan. Tolong kami Roh Kudus untuk kami dapat mengerti dan mengenal Engkau lebih lagi. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama buka ayat kita pagi ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita lihat satu kisah di dalam firman Tuhan waktu bangsa Yahudi ditawan ke Babel, Media Persia, yang pada saat itu adalah rajanya Ahasveros dengan perdana menterinya Haman. Dia mempunyai kuasa yang cukup besar dari Ethiopia sampai ke India, dikatakan bahwa 127 daerah.
Dan orang-orang Yahudi tersebar di sana. Dan Perdana Menteri Haman mengeluarkan peraturan untuk sujud, berlutut, menyembah Haman. Tapi Mordekai, orang Yahudi yang ikut dalam tawanan itu, tidak melakukannya. Sehingga Haman berupaya untuk memunahkan bangsa Yahudi. Kita baca di dalam Ester 3 ayat yang ke-6, bagian B saja saudara ya. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasveros. Ada satu ratapan yang sangat luar biasa ketika Haman mengirimkan surat-surat perintah untuk memunahkan orang-orang Yahudi di 127 tempat itu. Dan pada saat itu Ester sudah menjadi ratu bagi Ahasveros. Dan Mordekai yang senantiasa orang yang takut akan Tuhan harus mengambil satu prioritas sebagai anak-anak Tuhan, melakukan apa yang baik, apa yang benar di pemandangan mata Tuhan. Kemudian dia menghubungi Ester supaya Ester dapat menghadap kepada raja untuk mengutarakan apa yang sudah dipersiapkan oleh Perdana Menteri Haman. Kita baca sama-sama saudara ya. Di dalam Ester 4 ayat yang ke-11 saya bacakan. Jadi siapa yang boleh menghadap, siapa yang tidak boleh menghadap? Raja. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan dikatakan selanjutnya, aku tidak berjumpa dengan raja dan tidak dipanggil selama 30 hari. Jadi Ester pun tidak dipanggil, tidak bisa menghadap. Tapi dia harus menghadap raja dengan keadaan genting seperti itu saudara. Ya. Apa yang dilakukan Ester selanjutnya saudara? Dia meminta kepada Mordekai dan bangsa Yahudi, ya, setelah dia mengetahui bahwa dia sebagai ratu memperoleh kedudukan untuk dapat mempunyai kemungkinan menghadap raja. Ayat 16 pasal 4. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi. Ini yang dimaksud perkataan Ester kepada Mordekai melalui dayang-dayangnya, ya, Yahudi. Orang Yahudi yang terdapat di Susan atau di benteng Susan, di kota Susan ini, untuk berpuasa untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa saudara. Mengambil satu prioritas, mengambil satu tanggung jawab sebagai orang yang dipercayakan Tuhan di masa pembuangan seperti itu, saudara. Bahwa dikatakan di dalam kitab Ester ini, kalau saudara baca telusuri, nama Tuhan tidak disebut. Tidak ada perkataan tentang Tuhan. Tapi di balik semuanya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tangan Allah bekerja dengan kekuatannya. Behind the scene. Mungkin saudara hari-hari ini merasa sendiri. Sepertinya Allah tiada lagi. Dengan ancaman Omikron ya saudara sekarang ya. Ya saya pikir itu seperti Haman juga. Ya. Sehingga apakah Tuhan masih bisa bekerja? Nah saudara, kalau dikatakan resikonya mati, Ester mempunyai resiko mati saudara. Tapi dia bilang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Untuk nama Tuhan. Karena nama Tuhan harus ditinggikan. Itu yang Ester hadapi saudara. Tapi kemudian terus semua orang-orang Yahudi selama 3 hari 3 malam mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka mencari Tuhan, membuat Tuhan lebih tinggi lagi. Dan mereka berusaha
dengan mereka berpuasa, orang-orang di sekitar tahu ada apa yang terjadi terhadap orang Yahudi ini. Mereka berpuasa, bahwa orang Yahudi punya Allah yang maha kuasa. Mereka bersekutu dengan Tuhan agar mendapat apa? Hikmat, supaya Ester dapat menghadap kepada raja, diperkenan oleh raja, memperoleh kekuatan, kemampuan. Saudara, ketika Allah turut bekerja dan kita memprioritaskan Tuhan, dan kita senantiasa ada di dalam rencana Tuhan, berdoa, berpuasa, menghampiri Tuhan, bersekutu, dan mendapat hikmat, kekuatan, dan kemampuan. Apa yang terjadi, saudara? Allah bekerja di balik semuanya itu. Kita lihat kitab Ester pasal yang kelima juga ayat yang kedua, ya saudara ya. Ayat yang pertama saya baca, ayat 1 dan 2 ya. Pasal 5. Pada hari yang ketiga, jadi setelah puasa, mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia, yang dimaksud Ester, di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana. Saudara, jawabannya bisa mati atau hidup, saudara. Ayat 2 luar biasa sekali. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu, saudara. Hukum, undang-undang yang sudah berada di dalam peraturan Media Persia itu, kerajaan Ahasveros itu, pada saat itu karena tangan Allah bekerja, Allah turut bekerja menggerakkan hati Raja Ahasveros untuk supaya berkenan menerima Ester. Oh, haleluya, saudara. Satu hal yang luar biasa sekali terjadi. Apapun yang saudara hadapi hari-hari ini, di balik semuanya itu ketahuilah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saudara hadapi mungkin tertutup, Allah mampu membukakan. Apa yang terjadi terhadap Ester? Raja berkenan, dan raja mempersilahkan Ester untuk berjumpa dengan dia. Kita tahu, kalau saudara baca kitab Ester pasal 1 sampai 10, ya ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan buat, ya. Bahwa terjadi satu perubahan 180 derajat. Apa yang harus terjadi terhadap Mordekai yang harusnya disulakkan atau digantung, menjadi Haman yang digantung, saudara. Yang seharusnya bangsa Yahudi yang dipunahkan, terjadi sebaliknya, saudara. Ya, ketika Allah turut bekerja dalam keadaan yang tidak terlihat. Oh, luar biasa sekali, saudara. Itulah Allah kita yang sangat luar biasa, saudara. Meskipun dia tidak terlihat, tidak disebutkan bahkan, saudara, tapi dia ada, dia eksis, dia ada menyertai saudara dan saya. Dimanapun saudara berada, pekerjaanmu, usahamu, sekolahmu, kuliahmu, Allah ada di sana menyertai saudara dan saya. Amin. Pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Ini adalah, saudara baca sendiri tentang kisah ini yang sangat luar biasa, sangat heroik, ya. Pahlawan wanita Ester, saudara, ya. Nah, di ayat yang ke-22 di pasal 9. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan. Nah, satu keadaan 180 derajat yang terbalik, yang harusnya dipunahkan sekarang menjadi aman. Ya, keamanan terhadap musuhnya, karena musuhnya sudah disulakkan, sudah digantung Haman, ya. Dan dalam bulan itulah, perhatikan, duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, duka cita akan mendatangkan sukacita. Katakan haleluya, saudara. Haleluya. Ya. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Amin. Perkatakan, saudara, hari perkabungan akan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari-hari perjamuan, ya, persekutuan dengan Allah, ya, kekuatan, mendapat kemampuan, ya,
perjamuan dan sukacita dan hari untuk, kalau dikatakan di sini sama bangsa umat Israel, umat Yahudi mengantarkan makanan sedekah untuk kepada orang-orang miskin. Ada satu ucapan syukur yang sangat luar biasa ketika Allah bekerja di balik segala sesuatu. Kadang-kadang Allah tidak perlu memberitahu bahwa dia bekerja, tetapi sesungguhnya dia bekerja. Dia menyertai saudara dan saya. Itulah iman kita bertumbuh dengan sempurna. Kita tutup dengan Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Yakobus 2 ayat yang ke-22, saudara ya. Saya bacakan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Apa yang dilakukan Esther, Mordekai, iman bekerja sama dengan perbuatan mereka berpuasa siang malam selama 3 hari. Dan oleh perbuatan-perbuatan iman itu, Esther berdiri menghadap raja di pelataran raja, ya, yang seharusnya mendapat hukuman mati kalau raja tidak berkenan. Apa yang terjadi? Iman itu menjadi sempurna. Katakan amin, saudara. Ketika iman menjadi sempurna itu melalui tindakan, action kita, bahwa kita yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Immanuel, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia menyertai saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi, berbuatlah sesuai kapasitas yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dimanapun kita ditempatkan, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan dan Roh Kudus senantiasa menerangkan lebih jauh lagi untuk kita lebih mengerti kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita terus bertumbuh. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau sungguh baik. Terima kasih buat tangan yang bekerja. Kami percaya dalam situasi-situasi seperti ini, tangan-Mu bekerja, kuasa-Mu tetap bekerja, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, Engkau akan menjadi pertolongan kami ketika kami memprioritaskan Engkau, bahwa kunci keberhasilan menyertai kami. Ada kekuatan, ada kemampuan, ada hikmat untuk kami dapat menghadapi hari-hari di depan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.